Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Jumat 13 Maret 2026. Perkenalkan, saya Irma Ami Pikauli, dan pada pagi hari ini saya akan membagikan renungan bagi kita semua. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17 dengan tema langkah kecil banyak keajaiban. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami berterima kasih dan bersyukur atas pagi yang baru, atas hidup dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu sebelum memulai aktivitas kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari, ayat ini berbicara tentang pembaruan hidup. Di dalam Kristus, hidup kita tidak lagi sama. Cara berpikir lama, kebiasaan lama, dan sikap hidup lama dipanggil untuk diperbarui. Namun, pembaruan itu tidak hanya terjadi di dalam hati. Pembaruan itu juga terlihat dalam pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Jika Kristus memperbarui hidup kita, maka pembaruan itu juga tampak dalam cara kita memperlakukan dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup di zaman yang serba praktis. Plastik telah menjadi bagian dari rutinitas kita. Setiap kali kita berbelanja, hampir tanpa berpikir, kita menerima kantong plastik. Padahal di balik kemudahan itu, ada dampak yang sering yang tidak kita sadari. Plastik membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai. Dan sampah plastik mencemari tanah serta laut. Hewan-hewan laut menelannya dan mati. Selain itu, ketika dibuang sembarangan, plastik juga menyumbat saluran air dan memperparah banjir saat hujan deras turun. Apa yang tampak kecil di tangan kita ternyata dapat membawa dampak besar bagi bumi ciptaan Tuhan. Karena itu, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apakah kenyamanan sesaat lebih penting daripada kelestarian ciptaan Allah? Di Salatiga, pemerintah pun mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan beralih pada tas belanja yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya ada banyak pilihan sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya, menggunakan tas kain yang kuat dan bisa dipakai berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Memakai tas lipat yang mudah dibawa di dalam tas kita. Menggunakan tas jaring untuk membawa buah dan sayuran, atau bahkan keranjang belanja atau tas anyaman untuk membawa belanjaan yang berat. Langkah-langkah ini terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan bersama-sama, akan membawa perubahan dan keajaiban yang besar. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita kembali diingatkan pada firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Hidup yang baru berarti ada keberanian untuk meninggalkan kebiasaan yang lama, yang kurang baik, dan mulai membangun kebiasaan yang lebih baik
dan bertanggung jawab. Pembaruan yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita seharusnya juga terlihat dalam tindakan kita sehari-hari, termasuk dalam cara kita memperlakukan bumi ciptaannya. Di masa Prapaskah ini, kita juga diajak belajar tentang pengorbanan, merenungkan kasih Tuhan yang rela meninggalkan kemuliaannya dan memikul salib demi kehidupan dunia. Karena itu, ketika kita bersedia mengubah kebiasaan, sesungguhnya kita sedang melatih diri untuk berjalan dalam semangat kasih yang rela berkorban. Dari tangan yang dulu mudah menerima plastik, menjadi tangan yang selalu membawa tas sendiri. Dari kebiasaan berkata, "Tidak apa-apa," menjadi keberanian berkata dengan tegas, "Cukup, saya tidak perlu plastik." Dari hidup yang hanya memikirkan hari ini, menjadi hidup yang peduli pada generasi mendatang. Karena itu hari ini, mari kita memulai dari langkah yang sederhana, membawa tas belanja sendiri dan berani menolak plastik dengan sopan. Kiranya melalui pilihan-pilihan sederhana ini, orang dapat melihat bahwa iman bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan kasih yang nyata. Dan ingatlah, langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran iman akan membawa banyak keajaiban. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sebagai penutup, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk terus mengingatkan kepada kami sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk mengambil langkah-langkah kecil yang membawa keajaiban bagi sesama, juga bagi bumi. Tuhan, sertai kami setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini adalah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.